Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa. Apa kabar para sahabat learning? Hari ini kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah Desain Perencanaan Bisnis. Dan materi saat ini terkait perencanaan sumber daya manusia. Beberapa pakar mendefinisikan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu merupakan sebuah proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak dari keadaan sumber daya manusia sekarang ini menuju posisi sumber daya manusia yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linier dengan menggunakan data dan proses masa lalu atau short term sebagai pedoman perencanaan di masa depan, long term. Menurut Scholar dan Walker tahun 1990 menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia meliputi 5 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, yang kedua melakukan peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, yang ketiga menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya, yang keempat menentukan kebutuhan utama sumber daya manusia, dan yang kelima mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan. Nah, aktivitas dalam perencanaan SDM ini dapat digambarkan dalam 3 jangka waktu, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Untuk perencanaan jangka pendek ini meliputi peramalan permintaan dan penawaran yang dapat diprediksi dengan pasti, lalu adanya penetapan tujuan yang mudah untuk dikuantifikasi, dan adanya desain dan implementasi program-program jangka pendek, serta adanya evaluasi perencanaan jangka pendek. Sedangkan untuk perencanaan jangka panjang meliputi peramalan permintaan jangka menengah, dalam hal ini perencanaan strategi yang berusaha untuk memprediksi output organisasi dan meramalkan penawaran jangka menengah, lalu adanya penetapan tujuan, adanya desain dan implementasi program-program jangka menengah, lalu adanya evaluasi jangka menengah karena jangka menengah lebih tidak pasti, ya, kontingensi dan ruang lingkupnya lebih luas, maka penyesuaian unit analisis seringkali pada produktivitas departemen ataupun unit bisnis. Untuk jangka panjang, biasanya lebih daripada 3 tahun, ini meramalkan permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan tantangan dan suksesi. Selain itu, dalam perencanaan jangka panjang ini, adanya sebuah program desain dan implementasi. Dan hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan talenta orang-orang yang mempunyai kemampuan mental lebih baik dan secara psikologis cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk inovasi dan perubahan, ataupun dengan perencanaan suksesi dan pengembangan karir serta program peningkatan kualitas. Dan yang terakhir untuk jangka panjang ini adanya evaluasi perencanaan jangka panjang. Dan evaluasi program suksesi menekankan pada kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil individu seperti kemajuan karir dan kepuasan. Penempatan SDM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, ya, karena manfaat perencanaan SDM ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menempatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dan karena setiap SDM yang dimiliki perusahaan pastinya punya keahlian yang berbeda-beda. Perencanaan yang baik dapat membantu perusahaan menempatkan para karyawannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Adapun tantangan dalam perencanaan SDM di sini, untuk yang pertama adalah bagaimana memperoleh karyawan terampil dan berdedikasi tinggi. Yang kedua adalah konsentrasi berlebihan pada problem jangka panjang. Yang ketiga, keunikan karakter SDM, dan yang keempat adalah langkah-langkah perencanaan SDM. Ini merupakan tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam menentukan perencanaan SDM ada langkah-langkah yang harus diikuti, yang harus diterapkan. Ada 5 tahapan. Di antaranya adalah pemetaan sumber daya manusia,
Yang kedua adalah melakukan prediksi supply and demand. Yang ketiga adalah perekrutan, dan yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia, serta yang kelima adanya monitoring dan evaluasi. Nah, untuk pemetaan sumber daya manusia juga, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan pemetaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, dan pemetaan tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan. Dan patut diingatkan, pada saat melakukan pemetaan ada berbagai pertanyaan yang perlu Anda jawab. Di antaranya adalah, apakah kebutuhan sumber daya manusia untuk saat ini sudah terpenuhi? Apakah perusahaan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Dan apakah perusahaan perlu melakukan penambahan karyawan? Nah, selain itu, melakukan prediksi supply and demand. Nah, setelah melakukan pemetaan proses perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya kita akan melakukan estimasi supply and demand. Estimasi tersebut dapat Anda gunakan untuk mencocokkan dengan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Dan cara ini berguna untuk mengetahui kebutuhan bisnis secara objektif dalam jangka panjang. Untuk perekrutan, berdasarkan evaluasi supply and demand, perusahaan dapat menyusun strategi perekrutan, dan tahapan perencanaan sumber daya ini bertujuan untuk memberi solusi kepada perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja. Strategi tersebut bisa bervariasi seperti melakukan perekrutan karyawan baru, menggunakan jasa outsourcing, melakukan pelatihan, relokasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengembangan SDM sendiri dilakukan dengan cara melakukan perekrutan, dan tahapan perekrutan ini bukanlah langkah akhir dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan perlu mendorong pengembangan skill dan keahlian para karyawan. Dan kebijakan ini sangat penting sebagai upaya mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Anda perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Dan pengawasan berguna untuk memastikan kalau setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, evaluasi menjadi sarana dalam menilai kinerja sumber daya secara keseluruhan. Ada banyak upaya yang perlu Anda lakukan sebagai sarana melakukan evaluasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan layanan dari buku gaji. Buku gaji ini menyediakan solusi yang membantu Anda dalam manajemen sumber daya manusia. Dan fitur-fitur tersebut diantaranya adalah pengelolaan absensi dan jadwal kerja, lalu perhitungan gaji yang akurat dengan mempertimbangkan berbagai pengurangan dan tunjangan, lalu ada cetak slip gaji profesional dan modern, dan lain sebagainya. Demikianlah para sahabat e-learning dan para mahasiswa terkait materi perencanaan sumber daya manusia. Jangan lupa untuk kembali membuka modul yang sudah ada di dalam e-learning, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan di sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.